Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ba'ith lil mauta yawman nusyur wa muhassiri ma fis sudur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المنصور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبدك الشكور وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم النشور أما بعد معاشر الأساتذة والعظماء bapak-bapak jamaah secangkir hikmah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadrah Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas barakah limpahan kasih sayang Allah, rahmah, hidayah, taufik dan inayah, kita masih bisa bertemu kembali, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita yang rutin, acara secangkir hikmah, majelis secangkir hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pantas mendapatkan ampunan dan rahmah Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah atas panutan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa agama besar, yang mempunyai jumlah umat yang paling besar, yang paling banyak. Mudah-mudahan juga terlimpah curah atas keluarga beliau yang suci, keturunan beliau sampai hari kiamat, juga sahabat dan para pengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat beliau yang teguh di dalam taat mengikuti baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pertengahan kajian Asmaul Husna. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang Al-Majid, maka selanjutnya kita sampailah kepada Asmaul Husna yang ke-50. Betul? Al-Ba'its. Al-Ba'its dari kata ba'astu, saya membangkitkan, atau ba'atha membangkitkan, fahuwa ba'ith, maka yang membangkitkan namanya al-ba'ith. Jadi secara bahasa al-ba'ith artinya zat yang maha membangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Berarti belum bangkit waktu itu. Jadi makna al-ba'ith menurut istilah adalah huwallazi yuhyil mauta yauman nusyur wa yab'atsu man fil qubur. Al-ba'its artinya zat yang maha menghidupkan orang-orang yang sudah mati, kemudian membangkitkan mereka dari kubur mereka. Dihidupkan dulu baru dibangkitkan. Jadi sesuatu yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan setelah hidup dibangkitkan dari kuburnya. Itulah al-ba'its. Allah Maha membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan membangkitkan mereka dari kuburnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Al-Ba'its. Jamaah sekalian hikmah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah sangkakala. Siapa yang meniup? Pada hari kiamat malaikat Israfil. Pertama ditiup. Apa akibatnya? Fasaiqa, maka binasa. Binasalah man fis samawati wa man fil ardi. Siapapun yang ada di langit-langit, para malaikat, wa man fil ardi, dan yang ada di bumi, manusia, hewan, dan seterusnya, semuanya binasa. Allah menyebutkan fasaiqa, binasa, karena memang ada alam yang di situ tidak binasa. Di antaranya adalah surga. Ya. Maka surga Allah Subhanahu wa taala sudah ada penghuninya. Maka penghuni di dalam surga pun fasaiqa, binasa dalam arti pingsan atau tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena sudah fasaiqa, sudah pingsan, tidak sadarkan diri. Sama juga seperti orang yang sudah mati, hanya bedanya kalau di surga tidak ada kematian, makanya tidak mati yang ada di surga. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkanlah, singkatnya sangkakala, ditiupkan yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka akhirnya mereka tiba-tiba bisa berdiri dan bisa melihat kejadian. Nah, ini singkatnya seperti itu. Tadi disampaikan ada illa man syaa Allah, ada beberapa yang tidak langsung meninggal, jadi tertunda. Siapakah mereka? Dalam tiupan yang pertama semua sa'iqah, semua binasa. Maka kemudian masih ada yang masih hidup ternyata, yaitu malaikat-malaikat yang paling sering kita sebut, malaikat-malaikat besar, Jibril, Mikail, Israfil, dan Azrail. Ini masih hidup. Jadi pada tiupan pertama tidak langsung meninggal. Nah, kemudian tetap setelah semua meninggal, semua binasa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan malaikat 4 tadi meninggal. Mikail meninggal, Israfil meninggal, kemudian Jibril pun meninggal. Siapa yang mencabut ketiganya? Malaikat Azrail atau Azrail. Malaikat Azrail mencabut 3 malaikat tadi. Jadi dia harus mati, harus merasakan kematian. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mencicipi, dha'iq, mencicipi. Sama kayak bapak-bapak kan langsung habis kopinya, cicipi dulu. Ya. Minumnya cepat apa lama? Belum enggak kan ya? Nah, berarti dicicipi. Karena kematian memang tidak lama, tapi sakitnya lama.
Makanya agar kita aman, selamat, nanti ada tips yang disampaikan oleh kekasih kita, baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar meninggal pun dalam keadaan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, malaikat Israel yang tadi mencabut nyawa 3 malaikat yang besar tadi. Siapa lagi? Ada 2 yang hidup, Allah dan Israel. Kamu juga harus mati. Gak bisa mencabut nyawa sendiri. Siapa yang mencabut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya walaupun dicabut oleh malaikat Israel, maka hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencabut. Walaupun zahirnya malaikat Israel yang mencabut nyawa semua makhluk, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang mencabut langsung. Antara satu tiupan dan tiupan kedua itu ada jarak. Ya, Nabi menyampaikan 40. Kita tidak tahu. Bahkan sahabat Nabi Abu Hurairah ditanya, maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara 2 tiupan sangkakala 40 itu apa? Apa 40 tahun? Apa 40 hari? Apa 40 Jum'ah? Tidak ada yang tahu. Jadi diem, beliau juga diem. Artinya apa? Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi 40 hari, bisa jadi 40 tahun. Di saat itulah maka ruh-ruh akan melihat bahwa kerajaan semesta alam adalah kepunyaan Allah. Kita pun akan menyaksikan itu, Pak. Kita sudah binasa, semua binasa, tapi roh kita tidak hancur, akan menyaksikan. Sehingga kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, limanil mulkul yaum. Ayo, punya siapa kerajaan sekarang? Kita nggak bisa jawab karena kita nggak punya jasad, hanya roh saja. Allah sendiri akan menjawab, lillahil wahidil qahhar. Hanya punya Allah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa, yang Maha Kuasa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya. Jadi tampaklah kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas semesta alam. Bahkan arsy pun, penjaga arsy pun dicabut nyawanya, meninggal. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menjaga alam semesta. Repot gak kira-kira? Gak repot. Allah jaga gak repot. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak merasa puyeng, tidak merasa letih, tidak bingung. Allah menjaga semuanya. Tidak butuh malaikat, tidak butuh apapun, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu as-samad yang dibutuhkan. Hadirin, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 40, entah 40 hari atau 40 tahun, mulai menghidupkan. Siapa yang pertama kali hidupkan? Malaikat yang niup sangkakala. Siapa? Israfil. Itu dihidupkanlah. Maka manusia yang pertama kali hidupkan adalah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan takdir yang harus terjadi, tidak mungkin tidak. Jadi malaikat yang pertama kali yang dihidupkan adalah Israfil, dan seterusnya malaikat-malaikat berikutnya. Dan Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang pertama kali di bumi yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda beliau, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardh. Kata beliau, saya adalah orang pertama yang bumi kubur terbelah. Kenapa terbelah? Karena dikasih nyawa yang di dalam kubur itu bangkit. Nah, itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membangkitkan. Jadi menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal, sudah mati, kemudian membangkitkan mereka dari alam kuburnya.
Baginda Nabi SAW menjelaskan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi bersabda, setiap hamba Allah akan dibangkitkan 'ala ma mata 'alaihi, sesuai dengan kondisi hal ihwal dia matinya bagaimana. Jadi kalau matinya dalam keadaan baik, maka dibangkitkan, dihidupkan pun dalam keadaan baik. Kalau mati dalam keadaan salih, maka dibangkitkan oleh Allah pun dalam keadaan salih. Kalau meninggal dalam keadaan fasik, kafir, maka dibangkitkan pun dalam keadaan seperti itu. Itu pilihan bapak-bapak, pilihan kita semua. Kita pengen husnul khatimah. Maka jangan lupa setiap denyut jantung kita connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sinyal-sinyal GPS, sinyal handphone, wifi pada kurang kencang, hati kita harus lebih connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau umpamanya ada orang yang meninggal dalam keadaan, kemarin banyak kejadian ya, ada yang meninggal ya Haji, beberapa orang ya. Nah, ketika seseorang sedang melaksanakan ihram meninggal umpamanya, yang dibaca di ihram ketika tawaf terutama apa bacanya? Labbaik Allahumma labbaik, gitu ya, dan seterusnya. Maka bapak-bapak, nanti kita saksikan bersama-sama Pak ya di akhirat nanti. Begitu kita dibangkitkan, kok ada orang, ini orang dibangkitkan dari kubur, kok langsung pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, berarti dia meninggal waktu itu sedang ihram. Ada lagi orang udah bangkit, nyanyi ada bangkit lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meninggal karena dia lagi azan, tukang azan dia, ya. Masya Allah. Bapak-bapak gimana nih potongannya kira-kira Pak meninggalnya Pak? Ya wallahu a'lam ya. Kita harus berusaha agar diistiqomahkan oleh Allah sampai ajal menjemput kita dan dalam keadaan yang baik, yang saleh dan taubat. Allahumma amin. Orang yang jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan muslimin, maka ketika dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar sama, ada apa namanya, bukan kotor ya, ada warna darah di badannya, di pakaiannya, hanya saja baunya bau misik wangi. Ini para syuhada. Nah, ada lagi, ini contoh yang baik-baik Pak ya. Kita kasih contoh yang gak baik, na'udzubillah dzalik, mudah-mudahan jangan sampai Pak ya. Ada lagi umpamanya ada seseorang yang ketika di dunia dia korupsi, ambil harta orang lain, uang perusahaan dibawa kabur. Ketika dia meninggal dunia pun begitu, maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia korupsi, apa yang dia bawa kabur akan dia bawa, dia pikul. Kalau korupsi aspal gimana Pak? Bisa coba dikurukan aspal. Insyaallah. Kalau korupsi tanah sejengkal, 2 jengkal, ya batasnya, patoknya dia pindah. Maka ketika di akhirat nanti tembus sampai 7 lapis bumi dikalikan itu, dia akan pikul. Silakan kalau mau coba. Na'udzubillah min, itu tanah Pak. Ya, belum yang lain. Ada lagi yang mengherankan, ketika orang biasa makan riba, ya dia ngasih utang ke orang, baliknya harus ada tambahannya dan sebagainya, maka dia matinya ini kalau masih seperti itu, nggak taubat, nggak mengembalikan haknya, maka ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan majnun. Apa majnun? Gila. Gimana kelihatannya orang gila Pak?
Kenapa? Karena orang yang riba, orang yang tidak punya akal. Kenapa? Karena saudara dia sendiri dia zalimi, dia cekek, dia hisap darahnya, ibaratnya lintah darah, maka dia dibangkitkan dalam keadaan gila. Jadi saksikan nanti Pak, kira-kira banyak orang gila nanti yang dibangkitkan jadinya. Jadi orang yang gila jalan belum tentu dia matinya nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu Pak. Tapi orang yang makan riba itulah yang auzubillah min dzalik. Maka kesimpulannya, ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik, taubat, saleh, maka insya Allah dibangkitkan pun dalam keadaan seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk ahli husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah paham Pak ya? Nah, sudah tahu pengertiannya. Jadi al-ba'its artinya zat yang maha menghidupkan orang-orang yang sudah mati, kemudian membangkitkan mereka dari kuburnya. Bagaimana kita berakhlak dengan akhlak al-ba'its? Karena kita wajib percaya, maka yang pertama adalah kita harus yakin, beriman bahwa al-ba'its termasuk asmaul husna, tidak bisa dihilangkan, harus ada. Dan ini sangat penting sekali. Kalau kita mengingat al-ba'its, insya Allah kita mulai mikir, nanti kalau bangkitnya saya gimana ya. Nah, silakan dikoreksi kesalahan masing-masing kita lah. Tuh saya kita koreksi orang lain kalau untuk masalah ini, diri sendiri ya. Pegang kepala, malam-malam, ya Allah, saya dulu pernah begini, pikirkan ya. Itulah renungan tafakur yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa al-ba'its termasuk asmaul husna. Yang kedua, wa ayasta'idda li yaumi bi'tsati. Yang kedua, orang yang percaya bahwa Allah adalah al-ba'its akan berusaha mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitannya. Siap-siap, jangan sampai kita bangkit dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kan gitu Pak ya? Saya percaya Allah maha membangkitkan, maha, berarti pasti akan terjadi kita dibangkitkan oleh Allah nantinya. Harus bersiap-siap sekarang. Persiapannya bukan setelah mati, tapi sebelum mati. Tapi kan nanti anak kita doain kita, ada jaminan Pak? Belum tentu. Ya kalau soleh kita Pak. Masya Allah ya, kita usaha ya. Kalau bantuan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Maka di antara caranya adalah kita perbaiki diri kita agar kita baik ketika kita meninggal ya. Kita taubat yang sungguh-sungguh Pak ya, dari segala dosa, kesalahan kita, baik kepada Allah atau kepada sesama muslim, sesama makhluk Allah ya. Kalau kita punya sholat kita perbaiki. Yang tadinya sholatnya pikirannya kemana-mana, pikirin, saya pengen nanti kalau dibangkitkan dalam keadaan cantik, bagus, indah, karena baik dalam melaksanakan sholat ya. Berarti ada khususiyah, sehingga Nabi tidak beri contoh bagaimana bangkitnya orang yang meninggal dalam keadaan baik dalam menunaikan sholat. Jadi diperbaiki hubungannya. Bagaimana akhlak kita kepada keluarga kita, adil kita kepada tetangga kita, dan seterusnya kita perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid. Apa? La ilaha illallah. Karena afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalul dzikri, zikir yang paling afdal, paling utama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Baginda Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan kalimat ini. Mohon dicatat di hati kita, direnungkan, kemudian kita coba amalkan Pak, agar kita ada harapan rojak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah tauhid ini. Kata beliau, akhbarani Jibril alaihissalam, malaikat Jibril menyampaikan kabar kepadaku, kata Nabi SAW,
bahwa sesungguhnya la ilaha illallah adalah unsul muslim inda mautih. La ilaha illallah adalah penenang, teman yang menjadi penenang ketika seseorang mau meninggal dunia. Ketika seseorang sudah terbiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbiasa bibirnya, hatinya meyakini maknanya tiada disembah kecuali Allah, tiada tempat kita menuju tujuan kita kecuali Allah, tiada kekasih yang paling sempurna yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanamkan di hati, Pak. Perbanyak la ilaha illallah. Allah sendiri yang menyampaikan afdhaluz zikri. Kata Nabi, unsul muslim 'inda mautih, menjadi teman penghibur ketika meninggal. Wa fi qabri, setelah meninggal kita masuk ke mana? Ke alam kubur. Ketika kita ditinggalkan oleh istri kita, anak-anak kita, maka la ilaha illallah akan menjadi penghibur kita di alam kubur kita, Pak. Perbanyak itu, Pak, ya. Kita sangat sering chatting dengan teman-teman, kita chatting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tancapkan di hati, tiada yang aku sembah kecuali Allah. Tempat bergantung kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hina yakhruju min qabri, dan juga menjadi teman penghibur, penyejuk, penenang kita ketika kita keluar dari kubur. Masya Allah, keluar maksudnya sudah dibangkitkan oleh Allah, ada temannya yang menghibur kita. Itu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Malaikat Jibril menyampaikan lagi, ya Muhammad, law tarahum hina yumraquna min quburihim yanfaduna rusahum hadha yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah. Wahai Muhammad, jika kau melihat mereka yang ahli la ilaha illallah di dunia, kemudian dibangkitkan dari kubur mereka seperti orang yang baru bangun tidur, ya, dikibaskan kepalanya. Anda mau tidur kan begitu, Pak, ya? Siap-siap. Oh, udah pagi nih, jam 4 nih. Saatnya kita sholat, persiapan sholat ke masjid, azan subuh, puji-pujian, ngimami sholat. Allahumma amin. Jadi imam semua, punya siapa? Ya, kata Sayyidina Jibril alaihissalam, hadza yaqul, maka orang ini akan berkata ketika dibangkitkan dari kubur. Apa dikatakan? Masih apa bacanya? La ilaha illallah. Istiqamah la ilaha illallah, kenikmatnya tadi yang disampaikan ketika dibangkitkan membaca la ilaha illallah, alhamdulillah. Seneng gak kalau alhamdulillah? Berarti seneng, habis makan kita baca apa? Alhamdulillah, kita puas, kita seneng. Itu bacaan mereka, la ilaha illallah walhamdulillah fayabyatu wajhuh, maka menjadi putih bersinar wajahnya karena keberkahan apa? La ilaha illallah. Yang keempat, cara berakhlak dengan al-ba'id wa ayuthir shadaqah, memperbanyak sedekah. Kan sedekah bisa dengan senyum, Pak Ustaz. Iya, saya tahu. Cuman kata Nabi, ketika kita bangun dibangkitkan oleh Allah, maka di saat itulah kita akan merasakan lapar yang tidak pernah lapar seperti waktu itu. Sangat super laparnya. Hausnya beda dengan haus yang biasa. Sangat butuh makan, sangat butuh minum, dan telanjang, Pak, nggak punya kain. Maka kata Nabi, wa man at'ama lillah at'amahu Allah, maka barang siapa yang beri makan di alam dunia karena Allah, maka Allah akan beri makan dia. Begitu bangkit dari alam kubur, orang yang biasa sedekah makanan, insya Allah akan diberi hidangan. Berapa loyang nanti udah disiapin, Pak, ya, masya Allah. Nah, kalau orang memberi minum karena Allah, maka akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bangkit. Kalau ketika di dunia dia memberi pakaian saudaranya karena Allah juga, maka Allah akan memberi dia pakaian di akhirat nanti, Pak. Gak telanjang, Pak. Hadis tentang orang-orang yang bertelanjang, ya mungkin gak sedekah pakai pakaian, tapi yang jelas pakaiannya adalah pakaian yang
di sedekah ini ikhlas karena Allah, bukan karena mau pilpres, partai, ada logonya, gambarnya, kan? Itu beda, ya. Pasti ada mau. Nah, dan yang terakhir, wa ayufidal khalqal ilman nafi'. Kita meyakini Allah al-ba'its, maka kita akan meniru Allah. Kalau Allah membangkitkan kita nanti, ya, akan memberi kita kenikmatan, maka kita harus berusaha dan beramal. Maka kita berupaya, berusaha. Bapak ngaji, bapak belajar, sampaikan kepada orang lain, agar orang lain pun akan mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena menaikkan derajat jadi bodoh menjadi pinter itu termasuk menghidupkan hati yang mati. Jadi kalau punya ilmu sampaikan, ya, agar apa? Agar orang lain pun hidup ruhnya, kekuatan hatinya akan bangkit dengan ilmu, terutama al-ba'its, yang paling utama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut umat sehingga keluar dari jahiliyah, dari mautul qulub, dari kematian hati menjadi hati yang hidup dengan cahaya ilmu, cahaya iman. Jadi bapak-bapak harus berusaha, walaupun tahu masalah wudhu sedikit, kalau melihat ada temannya yang salah kasih tahu, ini bukan begini caranya Pak. Kalau sholat pun sama, jangan begini Pak, yang benar begini, ya. Jangan banyak gerak sana sini, matanya jangan ke atas ke bawah, arah keliling. Sholat khusyuk, fokus. Itu salah satu cara kita berakhlak dengan al-ba'its. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala al-ba'its, zat yang maha membangkitkan. Apa tadi? Zat yang menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dan membangkitkan dari kubur. Ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kiranya banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Bapak-bapak, ya. Mohon maaf Pak, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.